Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi para KPM PKH yang akan cair di tahap yang ketiga nanti. Nah, kira-kira siapa saja ya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, komponen yang pertama atau KPM yang pertama yang akan cair di PKH tahap yang ketiga nanti adalah untuk KPM balita yang masuk adalah anak usia 0 sampai 6 tahun dan sudah terdaftar serta online datanya di Dukcapil. Jadi, apabila saat proses pencairan PKH tahap ketiga sudah dimulai, tetapi balitanya berusia 6 tahun lebih 1 hari, berarti sudah bukan lagi masuk komponen balita. Nah, jadi ingat ya teman-teman, KPM yang akan cair untuk komponen PKH balita adalah yang usianya 0 sampai 6 tahun. Jadi untuk yang 6 tahun lebih 1 hari saja, itu sudah bukan lagi komponen PKH balita. Maka untuk pencairan PKH tahap ketiganya kemungkinan kecil ya untuk cair. Nah, kemudian untuk komponen anak sekolah, selain datanya sudah padan dan online di Dukcapil, nama siswanya juga harus padan dan terdaftar di aplikasi Dapodik atau di aplikasi EMIS. Nah, untuk aplikasi Dapodik, biasanya untuk siswa yang terdaftar di sekolah SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk aplikasi EMIS, yang terdaftar di sekolah madrasah. Dan pastikan saat input Dapodik atau aplikasi EMIS tidak terjadi kesalahan sedikit pun ataupun perbedaan dengan data yang ada di dalam kartu keluarga maupun Dukcapil. Jadi pastikan dulu data siswanya harus lengkap di aplikasi Dapodik. Tidak boleh ada yang kosong dan tidak boleh ada perbedaan dengan data yang ada di KK. Nah, kemudian untuk komponen yang ketiga yang akan cair di PKH tahap ketiga adalah komponen untuk lansia. Nah, untuk lansia harus ada dalam keluarga dan memiliki data yang bukan KK lama. Selain itu juga sudah online datanya di Dukcapil, serta harus tercatat sebagai famili dan bukan tercatat famili di luar dalam data yang terinput di 6NG. Kemudian untuk disabilitas berat. Nah, untuk komponen PKH penyandang disabilitas berat, datanya harus tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam 6NG. Sehingga apabila tidak tercatat, maka tidak bisa masuk ke dalam komponen disabilitas. Jadi KPM bisa melapor ke operator 6NG desa masing-masing ya untuk diinput bila memiliki cacat ataupun penyandang disabilitas. Dan bisa juga lapor ke pendamping PKH masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan cair di PKH tahap ketiga adalah untuk komponen PKH ibu hamil. Nah, bagi KPM PKH yang sedang dalam keadaan hamil, baik itu kehamilan ke-1 ataupun kehamilan kedua, bisa segera lapor ke pendamping PKH masing-masing atau ke Dinas Sosial Kabupaten, supaya segera dapat diproses dalam datanya. Sebab ada kemungkinan untuk data ibu hamil dalam 6NG sekarang ini sudah bisa terdeteksi, atau data input untuk komponen ibu hamil sudah bisa dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk masalah SP2D atau surat perintah pencairan dana, perlu KPM ketahui itu adalah data bayar nama KPM yang akan cair bantuannya. Jadi bisa kalian tanyakan ke pendamping PKH masing-masing ya, apabila nanti pencairan PKH tahap ketiga sudah dimulai.
tanyakan apakah nama kalian masuk ke dalam SP2D atau tidak. Karena yang akan cair nanti adalah nama yang masuk ke dalam SP2D terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang namanya belum masuk ke dalam SP2D, dipastikan belum bisa cair. Maka harus tunggu termin yang selanjutnya. Kemudian informasi yang terakhir, pada tanggal 14 Juni 2022 ini adalah batas akhir update data operator 6NG Desa tentang hasil verifikasi kelayakan para KPM terbaru, baik KPM BPNT maupun PKH. Nah, jadi pada tanggal 14 Juli 2022 ini adalah batas akhir update data operator 6NG tentang hasil verifikasi kelayakan ya. Nah, sementara itu tentang informasi apabila ada pendamping yang menginformasikan bahwa PKH cair tanggal sekian hingga tanggal sekian dan SP2D-nya sudah turun se-Indonesia, tolong jangan mudah dipercaya dahulu. Sebab yang namanya masuk ke dalam SP2D itu tiap daerah berbeda-beda, baik dari jumlah maupun kotanya. Nah, karena tidak ada satupun pendamping yang menerima data SP2D para KPM se-Indonesia. Jangankan pendamping, Korkab pun tidak ada yang menerima data KPM se-Indonesia. Nah, jadi pendamping itu hanya bisa menerima data per kecamatan ya teman-teman, bukan se-Indonesia.